apa kabar? Sehat-sehat semua, baik-baik. Ah, sehat. Ya, 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 ya. Ini kelas berapa, kalau boleh tahu butik ini, Ini anak-anaknya? kelas 10, 11, 12. Terus ada beberapa anak dari SMP yang mungkin mereka perlu untuk menyiapkan diri nanti kalau misalnya mau ke luar negeri. Oh. Ada satu anak dari SMP ini terlihat. Wah, menarik, menarik. Oke. Oke, mungkin kita kenalan sebentar ya sebelum nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Nah, perkenalkan, bisa dipanggil Bu Debi juga, kayak Bu Tika ya. Ini saya dulu juga sama guru di homeschooling, guru bahasa Inggris selama setahun mungkin ya, lebih ya, setahun lebih lah di homeschooling. Sebenarnya udah sayang ya sama adik-adik di homeschooling, sama guru-gurunya, sama sekolahnya gitu ya. Sekarang masih di Suhat, Mbak? Masih tetap, masih di sini. Asik. Asik. Jadi dulu guru di homeschooling, terus karena harus S2 ya, ya jadi kemarin sebelum S2 di homeschooling dulu, terus berangkat S2 gitu. Nah, di sini adik-adik ada yang mau S2 atau S1 di luar negeri nggak? Ada enggak? Wah, Wah, itu ada sudah ada yang nih. ini. Hmm. Nah, nanti wah ada beberapa nih. Nanti kita sharing aja ya. Jadi pertama mungkin aku nanti share PPT dulu sama cerita-cerita. Nanti kalau ada adik mau ada yang ditanyakan, boleh langsung raise hand, boleh. Kalau malu-malu chatting aja nggak apa-apa. Nanti bisa sambil dibaca kok di chatnya. Kemudian nanti mungkin setelah 20-30 menit penjelasan materi itu kita bisa open Q&A. Jadi biar tanya jawabnya di akhir juga bisa nanti sambil ini ya saya cek-cek di inbox kalau ada yang tanya dan masih relate dengan presentasi bisa langsung dijawab ya. Jadi semangat ya adik-adik kalau mau ke luar negeri itu pasti bisa, tapi memang yang disiapkan panjang dan banyak gitu. Mungkin highlight dulu ya, kalau adik-adik mau ke luar negeri itu nggak melihat dari sekolah mana kok gitu. Jadi adik-adik walaupun sekolahnya di homeschooling ya nanti kan untuk ujiannya ikut paket ya Bu Tika ya. Iya, betul. Walaupun dari homeschooling terus ikut paket, adik-adik bisa untuk kuliah ke luar negeri gitu. Jadi nanti saya share beberapa persyaratan apa sih yang harus disiapkan, kemudian dokumen yang disiapkan apa aja gitu. Izin share screen ya Mbak Tik? Ya, oke. Sebentar. Nah, kenalan dulu lagi ya. Jadi kalau untuk background education, saya dulu S1-nya masih di Indonesia gitu. S1-nya di Malang juga, ambil pendidikan bahasa Inggris. Baru S2-nya ke luar negeri di Inggris, di UK, ambil TESOL Studies. Jadi masih satu jurusan ya dengan S1 dulu. Dulu kenapa kok S1-nya di Indonesia? Karena belum banyak ya informasi dulu itu mau gimana sih cara kuliah ke luar negeri, gak banyak informasi untuk ada beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi saya dulu memutuskan, oh ya udah S1 dulu di Indonesia gitu. Karena memang belum tahu kalau di luar negeri itu ternyata ada beasiswanya dan ternyata orang Indonesia juga bisa daftar ke luar negeri dan diterima dan bisa kuliah pun dapat beasiswa gitu. Cuman adik-adik di sini jangan khawatir ya kalau misalnya nanti S1-nya harus ke Indonesia dulu, nanti S2-nya bisa langsung ke luar negeri dan lebih mudah gitu. Kenapa? Karena kalau gambaran singkatnya ya kalau S1 ke luar negeri adik-adik harus ada penyetaraan dulu gitu. Jadi misalnya dari SMA lulus, SMA apapun deh. Dari SMA homeschooling, SMA negeri, mau di SMA swasta, mau di pondok pesantren gitu ya, semuanya sama, harus ada penyetaraan. Nah, itu yang memang harus diusahakan lebih kalau mau S1 ke luar negeri. Nah, nanti kalau ke luar negerinya untuk S2, adik-adik nggak perlu penyetaraan lagi, bisa pakai ijazah dari S1. Nah, itu gambaran singkatnya ya. Jadi, saya merasa lebih mudah karena
ke luar negerinya untuk S2 gitu. Jadi menggunakan ijazah S1. Tapi kalau adik-adik dari SMA mau S1 ke luar negeri bisa banget. Hanya ada beberapa persyaratan tambahan gitu. Nah, kalau saya kan dapat beasiswanya dari Indonesia ya, namanya LPDP. Nah, nanti ada adik-adik yang untuk S1 dari Indonesia juga, namanya Beasiswa Indonesia Maju atau BIM gitu. Jadi nanti saya jelaskan cara dapat beasiswa dan cara untuk daftar kampus secara mandiri gitu. Jadi misalnya nanti ayah bunda ada rezeki nih buat sekolah ke luar negeri dengan biaya mandiri. Nah, itu bisa banget. Jadi adik-adik tinggal daftar ke kampus gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik mau coba beasiswa dulu juga banyak pilihannya. Nah, kebetulan setelah saya lulus S2 itu, saya udah nggak ngajar di sekolah. Jadi saya sekarang kerjanya di Scholars. Nah, Scholars itu kebetulan ya membantu student yang mau ke luar negeri, baik itu mau kerja, mau sekolah gitu. Jadi saya share beberapa PPT dari Scholars juga nanti. Nah, jadi di Scholars. Nah, mungkin ada deh yang tadi raise hand nih. Kenapa sih harus belajar ke luar negeri gitu? Kita sharing-sharing dulu aja. Tadi siapa ya, Bu Tika ya? Ada 2-3 orang gitu yang raise hand tadi. Coba Aura mungkin tadi Bu Tika lihat raise hands. Coba Iya, kenapa? silakan. Mau ke luar negeri kenapa? Karena pengen aja sih. Boleh. Nggak apa-apa, semua tuh dari pengen. Dulu saya juga suka lihat film Harry Potter, terus kepingin ke sana gitu, kepingin lihat hasilnya langsung kayak gitu, suka sama alamnya, kepingin punya teman bule gitu, nggak apa-apa. Gitu, ada lagi mungkin? Masih belum. Oke, jadi ini ada beberapa alasan ke luar negeri ya, international exposure sama better education. Jadi pendidikannya bukan berarti di Indonesia ini ya kurang baik ya, tapi pendidikannya sistem kualitasnya pasti lebih baik gitu. Jadi nanti untuk exposure-nya juga lebih banyak. Apa sih exposure itu? Nah, ini ada yang dalam bahasa Indonesia kok. Nah, beberapa alasannya tuh ini saya singkat di 5 alasan. Pertama, akses pendidikan yang berkualitas tinggi. Kalau di luar negeri ya, lebih bagus daripada di Indonesia. Terus jurusannya beragam. Nah, ada tuh student saya tuh dia mau ambil astronomi. Wah, itu kan di Indonesia tuh belum banyak. Ada satu di ITB itu pun bukan yang spesifik astronomi. Jadi harus mau ke luar negeri. Jadi di luar negeri tuh jurusannya beragam. Mau ambil bisnis misalnya. Nah, kalau di Indonesia tuh jurusannya ya manajemen bisnis gitu kan. Gambarannya singkat gitu ya, general. Tapi kalau di luar negeri ada dia punya jurusan yang sangat detail. Misalnya bisnis dan entrepreneurs gitu. Ada juga business and investment gitu. Jadi jurusannya lebih detail. Ada misalnya mau ambil computer science. Nah, ada computer science itu bukan hanya jurusan IT, tapi jurusan computer science yang spesifikasinya misalnya ke arah robot, ke arah AI gitu ya. Jadi detail banget jurusannya. Kemudian karir. Adik-adik kalau mau kerja di luar negeri bisa mengawali dengan kuliah di luar negeri dulu. Kalau mau balik ke Indonesia gimana? Ya nggak apa-apa, balik ke Indonesia gitu. Jadi nanti bisa kuliah ke luar negeri, kerja dulu di luar negeri. Mungkin nanti bisa ambil yang hybrid ya, kerjanya tetap dari Indonesia. Ada juga perspektif baru karena lingkungannya beda. Kalau di Indonesia kan panas ya. Kalau di sana itu di Eropa ya kebanyakan itu kan lebih dingin. Jadi ada budaya jalan gitu, lebih sehat nanti adik-adik ya. Terus sistem pendidikannya beda. Nanti saya ada beberapa foto deh sama sharing-sharing untuk perkuliahan terutama di Eropa ya. Jadi kalau guru-guru di homeschool itu kan baik-baik sekali ya. Jadi sangat care gitu sama studentnya itu sama gambarannya. Kalau saya dulu ya gambarannya waktu di S1 Indonesia tuh kalau mau ketemu dosen tuh aduh harus nungguin dulu di kelas, harus
chatting dibalasnya 2 minggu 1 bulan kemudian karena beliaunya banyak banget tugasnya gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu dosennya yang email mahasiswanya, jadi saya tuh email dosen diingetin gimana gitu, jadi kebalikannya. Karena kalau di luar negeri kan dosennya 1, mahasiswanya mungkin sekitar 3 sampai 5 aja gitu untuk yang dibimbing. Jadi dapat apa ya, penuh perhatiannya gitu. Nanti kalau ada kesulitan juga dibantu. Dan ada beasiswa adik-adik gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Nanti kalau mau keluar negeri wah biayanya mahal banget ya. Kita coba yang beasiswa dulu. Nah, kalau ini yang spesifik ya. Jadi kalau dari saya itu untuk experience ya, jadi pengalaman. Kalau misalnya ke dalam negeri itu pengalamannya hanya dengan teman-teman yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau terlalu banyak tanya dulu tinggal punya temen gitu kan. Tapi kalau di luar negeri kita tuh malah kuliahnya tanya jawab gitu. Jadi lebih pede. Pun kalau memang kesusahan itu nanti ada konsultasi sama dosennya gitu. Nanti adik-adik juga bisa kerja part time di luar negeri. Ada diversity tadi tuh pemikiran yang berbeda dan gaya hidup ya. Indonesia kan berangkat harus sarapan. Kalau di sana mereka nggak pernah sarapan. Mungkin yang kaget itu ya. Jadi mereka makannya cuma roti gitu. Jadi di mana jualnya roti, nggak ada yang jual ayam, lalapan, soto, bakso gitu nggak ada. Nanti adik-adik belajar masak kalau ke luar negeri. Cultural difference dan independen, lebih apa ya, lebih mandiri gitu, harus pengen apa masak sendiri, terus mau kemana jalan kaki, terus belanja sendiri gitu. Saya dulu juga apa ya, tinggal sama orang tua di rumah terus kan, terus kadang pengen merasakan gimana ya kalau tinggal dan hidup sendiri gitu ya, asik kali ya, pengen apa-apa belanja makan sendiri, masak sendiri gitu-gitu. Nanti dirasakan kalau ke luar negeri. Kalau ke Eropa juga ada salju gitu. Nah ini sedikit gambaran ya, dan adik-adik siapa tahu kepingin deh ke luar negeri gitu. Nah ini sedikit aja ya, ini ada gambar waktu kuliah. Jadi kalau pas kuliah tuh ada kelas besar, ada dosennya memberi penjelasan, tapi pasti diawali tanya jawab dulu. Jadi kalau di luar negeri itu sebelum sekolah, sebelum kelas ya, sebelum ke sekolah tuh harus belajar dulu. Soalnya kalau nggak belajar nanti kita ditanyain. Kalau nggak bisa, aduh itu malu, terus nilainya bisa turun kan nanti gitu. Jadi belajar dulu. Tanya dulu. Jadi saya biasanya kalau aduh soalnya susah nih gitu, saya tanya aja gitu biar nggak ditanya sama dosennya. Jadi tanya dulu aja. Is there any question? Nah saya yang tanya dulu gitu. Jadi menyelamatkan diri dengan bertanya di awal. Tanyain gitu. Terus di sana tugasnya ada presentasi gitu, ada tanya jawab. Nah kalau di luar negeri itu masih banyak orang Indonesia, jadi pasti banyak temennya. Seringkali di luar negeri itu kita punya acara untuk orang Indonesia, jadi cultural performance gitu. Kalau di sana kemana-mana nggak bawa kendaraan pribadi karena ya mahal dan parkirnya susah gitu. Jadi kita di sana pakai transportasi umum, pakai bis atau bawa sepeda gini kemana-mana. Nanti diparkir kunci gitu sepedanya. Gitu mungkin yang beda ya kalau di rumah di Malang kan dijemput gitu ya pakai Gojek, Grab gitu gampang. Tapi kalau di luar negeri harus mandiri dan kita lebih banyak menggunakan public transport. Nah ini pas kuliah di London lulus untuk wisuda ya, sama kalau pengen punya teman bule ya salah satu caranya dengan kuliah gitu biar ada teman, kemudian memperluas networking gitu. Nah, sekarang kita ke cara ya, gimana sih cara untuk daftar ke luar negeri? Nah, kalau ke luar negeri itu nggak hanya menggunakan nilai ya, Adik. Jadi jangan khawatir aku nilainya ada yang 7, gimana. Jadi kalau di luar negeri itu adik-adik harus punya nilai plus gitu ya. You have to be very unique gitu. Nah, saya dulu nggak hanya kuliah pulang, jadi ikut aktif di
organisasi, ikut lomba, walaupun nggak menang nggak apa-apa, yang penting ikut lomba aja. Jadi nanti bisa dituliskan bahwa adik-adik sudah berpartisipasi di mana gitu. Ini saya juga nggak menang kok lombanya, ya cuman ikut aja kayak gitu. Terus ikut pelatihan. Kayak kemarin tuh ya Bu Tika ada pelatihan ya sama Pak Polisi ya? Iya, kemarin anak-anak baru saja seminar tentang intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual bersama Polresta Malang Kota. Nah itu bagus banget Bu Tika. Jadi nanti adik-adik bisa menuliskan pernah berpartisipasi di acara ini. Terus dielaborasi, dijelaskan lagi lebih detail lagi. Jadi kalau ke luar negeri tuh jangan hanya berpaku sama nilai, karena yang dilihat juga bukan hanya nilainya. Jadi ada persyaratan itu essay namanya. Nanti di essay itu ada cerita pas sekolah itu ngapain aja. Tuh. Nah ini untuk mungkin gambaran di UK ya. Jadi kalau kuliah tuh kita punya banyak teman, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tadi ini sempat kita bahas sih. Kampusnya bagus, banyak Indonesia, lingkungan ramah Muslim, imigran juga ramah, transportasi terintegrasi sama karena kurang ramah pengguna sepeda ini karena agak naik turun gitu ya. Jadi bukan bawa sepeda sambil olahraga mengayuhnya. Nah ini tadi gambarannya ya. Kalau dosen di sana itu sangat membantu ya. Jadi jangan khawatir nanti di sana kesulitan gimana kuliahnya. Kalau guru-gurunya nggak sebaik guru-guru di homeschooling gimana gitu kan. Ada gambarannya, aduh kalau di sekolah umum itu gurunya gini gitu. Kalau di homeschooling kan ini ya dikit banget sama studennya ya. Nggak apa-apa, kalau di luar negeri itu dosennya ini mereka sangat membantu gitu. Jadi seringkali itu ditanya di email, kemudian di chat, kalau nggak masuk itu jadi ada teman saya nggak masuk kelas itu dihampiri gitu ya, ditengok gitu lah ke rumahnya gitu. Terus juga sering ajak jalan-jalan. Jadi kalau diskusi nggak diskusi di kelas aja. Jadi beliau tuh ngajak kami jalan-jalan kemana, ke gunung atau kemana gitu. Jadi asik kalau ke luar negeri, belajarnya bisa di alam. Gitu. Ya, kita masuk ke yang serius lagi. Ini dokumen tadi ya. Tadi kan sempat saya kasih clue sedikit. Bukan hanya dinilai. Nah, caranya ini ada beberapa cara tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada dokumen yang harus disiapkan, administratif sama non administratif. Kita yang gampang dulu ya administratif. Semua bikin paspor ya. Nanti bikin paspor dulu di Malang ada. Jadi langsung bikin paspor itu hukumnya wajib, karena kalau pakai KTP nggak bisa gitu. Jadi kalau yang udah 17 tahun bikin paspor, nanti belum keluar negeri untuk sekolah bisa buat jalan-jalan dulu ya. Paspor. Terus nanti ada ijazah gitu. Nah kalau ijazah ini kan dari Bu Tika. Nanti ijazahnya bisa walaupun dari penyetaraan ya, ijazah paket ABC itu bisa digunakan untuk daftar ke kampus luar negeri. Nah nanti diterjemahkan dulu. Nah ijazahnya diterjemahkan menggunakan penerjemah tersumpah. Udah bisa. Nanti ada juga yang menarik, adik-adik yang masih kelas 11 atau kelas 12 semester 1 itu sudah bisa daftar kampus gitu. Jadi nanti menggunakan surat keterangan lulus atau surat expected graduate letter, bahasa Indonesianya tuh menerangkan bahwa siswa akan lulus pada bulan bla 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 gitu. Jadi boleh walaupun belum ada ijazah resmi, ijazah asli, tapi sekolah bisa memberikan surat keterangan akan lulus gitu. Nanti diterjemahkan, jadi ada yang kelas 12 bisa daftar walaupun belum dapat ijazah. Nilainya juga sama dari sekolah, nanti dibantu diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Tapi hanya beberapa kampus aja. Nah nanti yang kita bahas sertifikat bahasanya apa aja yang dibutuhkan. Sama ini yang terakhir ya. Tadi kan saya bilang kalau anak SMA itu ada ujian tambahan untuk ujian penyetaraan. Nanti ada SAT, ACT, A-Level.
gitu. Jadi mungkin ini 5 sama 6 terakhir ini nanti yang akan saya bahas lebih dalam lagi. Kalau 1 sampai 4 ini kan dari pihak sekolah ya, tinggal diterjemahkan aja. Nah, kalau yang non administratif itu CV. Jadi adik-adik itu jangan sekolah pulang. Kalau misalnya di sekolah ada kegiatan diikutin, ada workshop ikut. Kalau setiap hari Kamis ada ekstrakurikuler ya Bu Tika ya? Iya, ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, itu ikut, nanti ditulis di essay gitu. Jadi setiap hari Kamis itu datang ikut ekstrakurikuler. Nanti yang ketiga juga ada essay surat rekomendasi. Nanti bisa minta ke Bu Tika atau ke gurunya gitu. Jadi disarankan itu linear. Jadi misalnya adik-adik mau ambil math ya, mintanya ke guru matematika. Adik-adik mau ambil biology and science, nah mintanya ke guru biologi atau ke guru IPA gitu. Jadi nanti minta surat rekomendasi ke guru yang linear dengan jurusan yang adik-adik akan ambil gitu. Nah, ini ada contohnya kok. Jadi kalau belum ada ijazah, adik-adik yang kelas 12 semester 1 nanti itu bisa daftar pakai letter of expected graduation, surat keterangan akan lulus atau surat pengganti ijazah sementara. Bisa, nanti tinggal diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk rapotnya tinggal diterjemahkan juga. Terus nanti ada profil sekolah juga. Jadi menjelaskan homeschooling. Karena namanya homeschooling apa, Mbak Tik? Homeschooling Prima Global. Nah, homeschooling Prima Global adalah bla 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 gitu. Nanti tinggal dideskripsikan aja sekolahnya apa. Nah, ini yang menarik ya, essay tadi ya. Essay pendaftaran kampus, namanya motivation letter, statement of letter gitu. Nanti saya jelaskan dikit-dikit isinya apa sih gitu. Essay, jadi essay dua, essay yang ditulis oleh adik-adik sama essay yang ditulis oleh gurunya gitu. Ya, kalau CV nanti dari adik sendiri. Kalau yang surat rekomendasi letter tuh alasan kenapa sih adik-adik ini bisa mampu, kemudian sisi positifnya adik-adik apa dari sudut pandang orang lain. Nah, ada juga rapot ya. Kalau bisa nilai rapotnya di atas 80. Tapi kalau belum, nanti kita bahas untuk standardized testnya itu gimana. Ikut organisasi atau ikut lomba, ya ikut ekstrakurikuler. Jadi nanti waktu menulis essay, biar ada yang diceritakan gitu. Nanti guru-gurunya waktu menulis surat rekomendasi letter juga biar nggak bingung. Apa yang harus ditulis? Nanti ditulis. Misalnya Aura is smart student, dapat nilai berapa di biologi gitu, atau Aura has a good leadership gitu, karena waktu ikut ekstrakurikuler bla 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 kenapa, nah gitu. Jadi ada dasarnya nanti. Jadi adik-adik harus ikut ekskul, pernah berpartisipasi di lomba atau ikut organisasi, ikut workshop gitu. Nah. Wah, coba kita balik dulu lah ya ke IELTS sama A-level dulu. Nah, itu dulu. Sekarang agak lama penjelasan di sini, kemampuan bahasa dan standardized test ya. Jadi adik-adik yang harus disiapkan dari sekarang, selain aktivitas tadi, selain nilai rapot, adik-adik juga harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi walaupun adik-adik di sini mau kuliahnya ke Jepang, mau ke Korea misalnya ya, tapi tetap proses seleksinya menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi adik-adik harus belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya gimana ya? Belajar bahasa Inggris sekolah apa gimana? Enggak. Jadi belajar bahasa Inggrisnya itu harus terstandarisasi, ada sertifikatnya.
bisa menggunakan TOEFL, bisa menggunakan IELTS gitu. Jadi pilihannya cuma 2. Jadi nanti belajar bahasa Inggrisnya fokus untuk tes sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Bisa TOEFL atau IELTS gitu. Itu yang bahasa Inggris. Mau kemana aja sekarang butuh bahasa Inggris itu sertifikatnya gitu. Kalau di Malang, kalau di IELTS itu ada di Balai Bahasa, tapi hanya sebulan 2 kali. Kalau misalnya nanti adik-adik mau tes IELTS yang agak dekat itu di Surabaya. Surabaya itu pilihannya ada 3 tempat, setiap minggu ada. Gitu. Kalau di Malang yang baru di Universitas Negeri Malang di Balai Bahasa, itu pun sebulan 2 kali. Itu untuk kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau bingung tesnya di mana, langsung ke Balai Bahasa UM gitu. Di situ udah official, ada IELTS, ada TOEFL juga. Gitu. Kalau yang kedua adalah skor standar, skor tes standar internasional. Tapi di sini optional ya, tidak wajib ya adik-adik ya. Jadi kan adik-adik udah ada nilai raport. Nilai raportnya kan bisa diterjemahkan ya. Nah, andai kata nilainya bagus semua nih 89, aman gitu. Tapi kalau adik-adik misalnya ada nilainya yang turun gitu, ada sesuatu yang tidak diinginkan mungkin ya. Jadi nilainya turun nih waktu kelas 10 semester 2 misalnya. Nah, jangan khawatir, adik-adik bisa mengambil standar tes standar internasional. Jadi macam-macamnya banyak, ini udah ditulis SAT, ACT, A-level. Nah, itu yang harus adik-adik tulis. Fungsi pertama adalah menutupi nilai adik-adik yang turun di kelas 10 atau 11 gitu. Nah, yang kedua agar adik-adik ini bisa lebih bersaing gitu sama peserta di luar negeri ya, karena kurikulum di Indonesia itu belum diakui gitu. Nah, nanti tergantung nih adik-adik mau ngambilnya negara apa. Kalau adik-adik mau mengambilnya misalnya ke UK, ke Aussie, itu adik-adik butuhnya A-level. Gitu. Tapi kalau adik-adik mau ke Singapura, mau ke Australia, tadi udah A-level ya. Mau ke Singapura, mau ke Amerika, mau ke Jepang, Korea. Nah, itu bisa ambilnya SAT atau ACT. Tuh, tergantung jurusannya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau ambil jurusannya IPA, nah adik-adik nanti ambilnya SAT gitu. Ya, jadi tidak wajib, hanya jadi nilai plus biar adik-adik bisa bersaing gitu ya secara global gitu kan. Kurikulum di Indonesia itu belum diakui secara internasional. Tapi kalau adik-adik udah punya standardized test internasional, nah adik-adik bisa dengan mudah bersaing gitu. Jadi karena ini optional bisa diusahakan. Pun kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi adik-adik harus punya nilai plus di bidang lain. Misalnya sertifikat bahasa Inggrisnya tinggi, misalnya pernah ikut lomba apa gitu, misalnya punya proyek sosial, gitu juga bisa gitu. Jadi faktornya banyak gitu untuk bisa diterima di luar negeri itu. Ada student saya tuh kayak nggak yang juara OSN, nggak yang pinter banget ya. Terus dia juga dari daerah yang kecil, maksudnya bukan di kota besar ya. Nah, tapi di esainya dia menulis social project ya. Jadi dia mengajarkan teman-temannya, tetangganya untuk belajar biologi gitu. Nah, itu kan menarik. Jadi kampus-kampus di luar negeri itu lebih tertarik dengan esai yang punya kontribusi, esai yang punya proyek sosial seperti itu. Tapi bukan hanya ditulis, sudah dilakukan gitu. Jadi student saya tuh dapat beasiswa dan diterima di kampus walaupun nilainya pas-pasan. Kemudian juga tidak punya juara 1 di lomba apa gitu, enggak. Karena memang ada faktor social project yang menarik dan sudah dilakukan. Gitu. Jadi banyak banget pertimbangannya, nggak hanya nilai kok gitu. Yang penting yang wajib adalah sertifikat bahasa Inggrisnya. Itu administratif, nggak bisa dinego ya gitu.
Walaupun belum bagus nggak apa-apa, yang penting ada sertifikatnya. Jadi nanti tinggal memilih kampus aja. Kalau misalnya IELTS-nya masih 5, oh berarti bisanya di Asia gitu. Kalau IELTS-nya udah 6, oh bisa ke negara Eropa, bisa ke negara yang English speaking country gitu. Mungkin terakhir, kalau misalnya belum ada standardized test gimana? Bisa, ada tuh di luar negeri yang namanya foundation. Jadi SMA-nya nambah 1 tahun gambarannya ya. Jadi sekolah dulu setahun di sana sebelum S1 gitu. Ada namanya foundation tapi tidak di cover beasiswa gitu. Jadi kalau mau nambah sekolah setahun ya SMA-nya di luar negeri sebelum kuliah bisa gitu. Tapi nggak ada beasiswanya gitu. Jadi ada banyak cara kalau misalnya mau S1 atau S2. Oke, ini coba kasih gambaran singkat ya tentang beasiswanya ya. Apa aja sih beasiswanya? Nah, paling banyak itu ke sini, ke Korea, Jepang, Turki, sama Cina. Karena nilai bahasa Inggrisnya nggak begitu tinggi. Ada beasiswa full yang cover 4 negara ini, dan beasiswanya sudah cover beasiswa pelatihan bahasa juga. Jadi kan kalau kita ke Korea, Jepang, Turki, Cina, itu mungkin bahasa Inggris untuk kelas ya, untuk di dalam kelas. Kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi ketika kita keluar kelas nggak bisa kita pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nanti beasiswanya ada tambahan setahun untuk belajar bahasa sana, belajar bahasa Korea dulu, nanti belajar bahasa Jepang gitu. Ya digunakan untuk bersosialisasi, untuk transportasi gitu. Nah, ini ada banyak beasiswa itu kan. Ke Singapura juga ada beasiswanya, NUS, NTU. Kalau mau ke Kyoto bisa. Jepang banyak tuh. Jadi ini ada beasiswanya. Kalau mau ke Korea juga bisa, ke Cina juga bisa. Kalau mau ke UK juga bisa. Tapi kalau Jardin ini kampusnya cuma 2, Oxford sama Cambridge. Ada banyak, ada ke Jepang, ada ke Brunei, Taiwan, Romania, banyak. Nah, yang mau saya sampaikan itu, yang penting itu ada beasiswa Indonesia. Indonesia tuh ada, dia mau kemana aja bisa, gitu. Cuma ada syaratnya. Nah, ini mungkin timeline-nya dulu ya. Jadi kan kalau bisa persiapannya itu sedini mungkin. Di kelas 12 udah daftar. Tapi kalau sekarang ada di kelas 12 nggak apa-apa. Nanti kemungkinan bisa 2 jalur ya. 2 jalur itu gini. Adik-adik kuliah dulu dalam negeri nggak apa-apa. Sambil daftar ke luar negeri gitu. Nah, nanti kalau yang di luar negeri diterima dan orang tua oke, nah yang di dalam negeri nggak apa-apa dilepas. Gitu. Karena kalau udah sekarang kelas 12 kan waktunya tinggal dikit ya. Jadi caranya gitu, tetap coba yang dalam negeri, nah sambil coba yang luar negeri. Gitu. Soalnya timeline Indonesia dan di luar negeri itu beda. Kalau timeline di Indonesia udah jelas, pertengahan tahun mulai semester baru. Kalau di luar negeri macam-macam. Nah, ini kan tadi ada yang Februari, April, Januari gitu kan. Jadi macam-macam. Gitu. Nah, sekarang yang kelas 10, 11 bisa disiapin dulu syarat-syaratnya. Jadi nanti kelas 12 tinggal daftar. Kalau yang udah kelas 12 ya coba di Indonesia dulu. Nanti sambil menunggu pengumuman dari luar negeri. Nah, jadi kalau masih ada kelas 10 pertama disiapkan dulu IELTS-nya, bahasa Inggrisnya. Atau bisa juga disiapkan standardized test, SAT, ACT, atau A-level. Sambil ikut aktif ya di kegiatan di luar kelas, ikut kegiatan sosial, organisasi, lomba, nggak harus menang. Yang penting berpartisipasi atau bisa mengerjakan social project. Gitu. Nah, nanti kalau udah kelas 12 sudah tinggal apply, tinggal daftar. Nggak perlu ijazah, jadi kelas 12 bisa daftar juga. Nah, ada jadi yang kelas 12 bisa langsung aja masuk negeri. Mungkin yang mau saya highlight adalah
sekarang di Indonesia itu ada namanya PTN kelas internasional atau kalau ada di IUP ya, International University Program kalau nggak salah, IUP. Jadi 4 tahun kuliahnya itu ada, let's say ada 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, tergantung kerjasama ya. Ada yang 3 tahun setahun gitu. Artinya adik-adik sekarang bisa loh kuliah di Indonesia dan di luar negeri. Daftarnya dari Indonesia gitu, tapi nggak ada beasiswanya gitu. Dan persyaratannya sama, harus ada essay tadi yang kita bahas, essay motivation letter, essay dari guru, harus punya sertifikat bahasa Inggris, sama nanti ada tes interview juga, ada tes skolastik gitu. Jadi sekarang kalau mau keluar negeri juga bisa berangkat dari kampus Indonesia di dalam negeri. Biasanya ada di ITB, UGM tergantung jurusannya. Nanti ada deh cari sendiri sesuai jurusan. Tapi kalau misalnya adik-adik di sini mau jadi dokter, mau jadi psikolog ya, kayak Bu Tika ya, ambil psikolog kayak jurusannya ya. Nah, itu tidak saya sarankan langsung ke luar negeri. Karena kalau dokter, psikolog, pilot itu sertifikasinya beda. Gitu. Jadi kalau adik-adik mau jadi dokter, psikolog, atau mungkin mau jadi pilot, ya itu ambil yang di Indonesia dulu. Dia pakai program kelas internasional gitu. Soalnya teman saya ada udah S1 jurusan pilot nih di Eropa. Udah terbang di Eropa itu jadi pilot, tapi karena Covid dia dirumahkan. Semua pekerja internasional itu dirumahkan semua. Dia balik di Indonesia nggak bisa jadi pilot, walaupun dia bisa menerbangkan pesawat karena sertifikasinya beda. Gitu. Sekarang dia kerja di kantor saya bareng-bareng dia kerjanya. Gitu gambarannya. Kalau dokter psikolog gitu. Karena kan beda ya, terutama kalau klinis itu nggak bisa. Jadi dipertimbangkan adik-adik mau ambil jurusan apa. Karena nggak semua jurusan itu bisa di luar negeri. Gitu. Kecuali ya kalau adik-adik mau kerja di luar negeri langsung. Jadi untuk essay-nya itu, essay yang ditulis itu adik-adik pertama harus mengulik diri sendiri. Ambil jurusan apa? Kenapa ambil jurusan itu? Pilih kampus. Kemudian harus bisa personal branding, cerita adik-adik itu siapa? Namanya udah jelas tahu ya, adik-adik itu kayak gimana, kegiatannya apa. Dan nanti cerita setelah lulus itu apa yang akan dilakukan, proyek apa yang akan dikerjakan, mau bekerja, mau sekolah lagi gitu. Jadi inti essay-nya ini. Alasan jurusan, pemilihan pemilihan kampus gitu ya. Kemudian personal branding, cerita adik-adik itu kegiatannya selama ini ngapain aja gitu kan. Terus cerita ya rencana ke depannya setelah lulus kuliah itu apa. Jadi di essay-nya ada 3 lah. Past, present, future gitu. Jadi yang sudah berlalu nih kegiatan di sekolah apa. Terus present, sekarang adik mau ambil jurusan apa, kampusnya apa, sama future, plan rencana ke depan gitu. Oke, nah ini yang terakhir ya. Ini ada beasiswa dari Indonesia. Nanti kalau misalnya PPT-nya kurang jelas, bisa ini diketik aja beasiswa Indonesia Maju. Tuh. Itu beasiswa dari pemerintah Indonesia, fully funded ya. Untuk semua warga Indonesia gitu. Nah, gambarannya tuh ada 2 ya beasiswa Indonesia Maju ini. Ada beasiswa untuk persiapan. Jadi kan kita tadi harus mempersiapkan 2 ya, belajarnya harus 2, belajar bahasa Inggris dan belajar tes standarisasi internasional. Nah, beasiswa Indonesia Maju itu juga memberikan beasiswa persiapan untuk adik-adik dapat beasiswa belajar IELTS atau TOEFL, adik-adik untuk belajar SAT atau A-level untuk standardized test-nya. Jadi persiapannya pun ada beasiswanya gitu. Nanti tinggal dibaca lagi di websitenya beasiswa Indonesia Maju. Dibiayai juga untuk tesnya, untuk daftar lomba-lomba juga dibiayai gitu. Itu yang BIM persiapan. Nah, tapi kalau adik-adik udah punya IELTS, nah adik-adik bisa kan daftar sekolah sendiri. Nah, beasiswa Indonesia Majunya untuk
beasiswa kuliah gitu. Jadi langsung nih mendaftar ke mendaftar ke beasiswa Indonesia Maju dan melampirkan LOP gitu. Jadi kalau adik-adik udah punya IELTS, daftarnya beasiswa untuk kuliah, bukan untuk beasiswa persiapan. Gitu. Jadi ada dua, bisa untuk kelas 10 atau 11 dan bisa untuk adik-adik yang di kelas 12. Nah, ini tadi ada yang menarik, Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi kalau ada adik yang masih kelas 10, coba dibuka-buka website Pusat Prestasi Nasional. Nah, adik-adik ikut lomba di sana. Karena beasiswa Indonesia Maju ini mengakui lomba yang didaftar di Puspresnas gitu. Jadi harus terarah gitu. Kalau mau ikut lomba, ikut aktivitas yang ada di Puspresnas aja agar nanti bisa kita gunakan untuk mendaftar beasiswa Indonesia Maju. Nggak hanya lomba akademik kok, ada juga lomba karya ilmiah, lomba menulis, ada gitu. Jadi cabangnya banyak, tidak terkotak-kotakan seperti OSN ya. Gitu. Itu untuk beasiswa Indonesia Maju. Oke. Nah ini summary-nya aja. Jadi nanti adik-adik tanya dulu sama orang tua. Untuk skema mau beasiswa dulu apa ada self funding atau biaya dari orang tua. Nah kalau ada biaya dari orang tua, adik-adik tinggal milih kampus. Kalau orang tua menyarankan beasiswa, adik-adik harus cari beasiswa gitu. Nah kemudian adik-adik harus tahu jurusannya apa. Bisa menulis CV, motivation letter. Nanti bisa persiapan interview. Di essay itu harus jelas ya jurusannya apa. Adik-adik nanti mau kuliahnya kemana. Terus nanti mau ngapain setelah sekolah. Itu nanti ada juga surat yang ditulis recommendation letter oleh guru. Terus bisa persiapan mendaftar. Udah. Jangan takut bermimpi, apalagi mimpi sekolah yang tinggi. Oke. Enjoy the ride. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin adik-adik, panjang banget ya. Ayo mumpung ada Bu Debbie ini private buat kalian. Ya, tanya apa aja, bebas. Tanya aja. Yang Pinky. Gada. Oh ya itu Fulana. Silakan Pula. Vincent dulu tadi kayaknya. IELTS-nya butuh berapa ya, Miss? IELTS untuk? IELTS untuk sekolah di luar negeri. Oh, oke. IELTS untuk sekolah di luar negeri. Jadi saya sudah prepare IELTS ya. Tapi belum tes. Belum, masih preparation. Sebenarnya tergantung dari negara tujuan. Misalnya Fula mau ke Asia, ya Jepang, Korea, Turki, Cina, 5,5 udah cukup. Gitu. Tapi kalau Singapura? Sorry, Singapura ya? Iya, Singapura. Kalau Singapura sekitar 6,5. 6,5 sampai 7. At least 6.5 kalau di Singapura. Karena di sana English speaking country gitu. Oke. Tadi kayaknya Vincent mau tanya ya? Katanya Apa? Katanya apa-apa? Katanya Papa apa? Katanya apa-apa? Oh, enggak tanya Bu Debbie. Oh, enggak tanya apa-apa. Oke. Ya yang lain. Ini ada yang tanya lewat chat Bu Debbie. Oh, Chat boleh, saya. Chat saya katanya apakah kalau kuliah di luar negeri itu ada yang rasis? Ya, apalagi kita dari Asia ya. Aduh. Ya. Kalau di kampus enggak, karena di kampus itu
teman-temannya banyak dari banyak negara gitu. Jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang kayak kita, ada yang rambutnya hitam, ada yang orange gitu. Hijau karena disemir ya gitu, biru juga ada. Jadi kalau di area kampus itu aman ya, tidak ada yang rasis banget gitu ya. Karena kita juga kuliahnya sama teman-teman yang dari background yang beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti main jalan-jalan, nah itu kemungkinan ada yang rasis gitu. Cuman masih aman. Jadi kalau jalan-jalan jangan sendiri gitu. Zasi, itu seperti orang Afrika atau orang Papua. Iya. Kalau di daerah sekolah masih aman gitu. Ya, tapi teman-teman cuek aja sih gitu. Kalau diolok-olok apa gitu dia cuek aja gitu. Yang penting kan tidak membahayakan gitu. Jadi cuek aja. Tapi kalau di daerah sekolah enggak kok. Kalau di kampus itu sangat apa ya? Sangat baik lah lingkungannya. Regina. Ya, Regina Bunga. Oke. Kalau kuliah di luar negeri itu tinggalnya di mana ya? Oh, tinggalnya. Jadi ada pilihannya. Pertama, student accommodation atau dormitory ya. Di asrama ya bahasa Indonesia, asrama gitu bisa. Jadi dekat sama kampus. Tapi kalau asrama itu nanti bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Oh, Atau ada bisa tinggal di apartemen. Nah kalau saya dulu di apartemen atau flat karena pengen tinggal sama orang Indonesia. Itu kita biasanya nyewa satu rumah kan ada 2 kamar, 3 kamar. Nah itu nanti disewa bareng sama orang Indonesia. Jadi banyak. Kenapa? terima kasih. Sama-sama. Atau kalau mau ada yang namanya studio, jadi satu ruangan itu udah ada dapurnya, udah ada mesin cuci, hanya terpisah dengan kamar mandi gitu. Oh, oke. Cuman kalau orang Indonesia suka masak, terus kamarnya studio, ya habis masak satu area tuh bau masakan gitu. Iya, campur soalnya. Iya, soalnya kan semuanya di satu ruangan. Jadi tergantung masing-masing. Kalau masih di awal biasanya suka di student accommodation, kan dekat sama kampus. Tapi bareng-bareng gitu. Jadi kita sharing dapur, sharing semuanya sama teman-teman dalam sekolah. Kalau di private accommodation kan kita sharing rumah gitu. Cuma 2 sampai 3 orang aja. Oke. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin Aura atau Hana tadi sempat raise hand. Mbak Aura silakan. Untuk weather di UK bagaimana Bu? Apa bersahabat untuk orang Indonesia? Untuk apanya maaf? Untuk weather di UK gimana? Apa ya. bersahabat? Ya sangat tidak bersahabat karena di sana dingin banget ya. Jadi yang adik-adik lihat itu wah salju cantik ya gitu kan. Tapi kalau kita udah merasakan itu dingin banget. Ada teman saya itu yang namanya yang kena yang namanya winter blue gitu. Jadi dia sampai nggak bisa berpikir, nggak bisa belajar karena dapat winter blue kedinginan gitu. Nah, jadi ini mungkin pesan juga kalau mau ke Eropa harus pakai AC gitu, terbiasa dengan dingin gitu. Kalau di Malang kan pagi masih dingin tuh, jadi harusnya masih aman sih. Gitu. Cuman kalau di sana dingin itu enaknya adalah kita bisa pakai jaket, kita bisa pakai heater. Jadi fasilitasnya sangat mendukung walaupun memang dingin. Hanya kita harus membiasakan gitu. Jadi sebelum berangkat nanti dibiasakan pakai AC yang paling rendah gitu. Gitu, jadi terbiasa dengan dingin, jadi badannya nggak sampai sakit, nggak sampai kena winter blue.
Terus nanti itu ada hubungannya sama pertanyaan Regina tadi. Jadi cari yang akomodasi udah cover listrik. Jadi kalau udah cover listrik, ya kita nyalain heater selama apapun enak, nggak bayar lagi gitu. Karena kan dingin banget ya. Jadi pemanasnya tuh harus dinyalakan setiap hari biar kita nyaman untuk belajar. Gitu. Kalau kemana-mana udah pakai jaket kepompong aja, udah biar nggak kedinginan. Nanti kalau udah di kampus, nanti udah hangat lagi, gitu. Udah dilepas jaketnya bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang dingin aja sih, kalau yang lain oke. Jadi cantik banget yang lain itu ada winter dingin ya, ada summer. Summernya nggak sepanas di Indonesia, masih berangin, jadi enak. Ada summer, ada apalagi ya yang musim semi gitu kan, bunganya cantik-cantik juga. Di Indonesia. Ada lagi? Oh Mirsa, ini lewat chat. Di Malang itu ya sebentar. Kalau untuk tes di Malang nggak ada ya. Jadi terdekat itu Surabaya, Jakarta. Tapi kalau untuk lesnya sekarang bisa online. Lebih banyak opsi. Soalnya kalau offline itu belum ada sih setahu saya di Malang untuk les SAT atau SAT level offline-nya belum ada gitu. Jadi mungkin ada bisa ngawalin cari soalnya dulu nih. Oh mau ke negara Singapura misalnya. Nah di Singapura itu butuhnya SAT. Ada deh cari dulu soalnya, coba belajar sendiri dulu gitu. Nanti kalau memang bisa belajar sendiri ya belajar sendiri, karena sebenarnya soalnya tuh sama dengan soal di SMA tapi bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya butuh les, sementara ini belum ada ya yang offline di Malang. Nanti coba ada cari lagi. Jadi kebanyakan les SAT atau SAT itu online. Jadi kayak gini tuh apa teachernya online ngajar SAT atau SAT atau E-level. Kalau untuk biayanya sekitar 3 sampai 4 juta satu mata pelajaran. Jadi kita nggak ambil banyak ya, kita ambil hanya yang memang kita harus ambil gitu. Jadi biasanya satu pendaftaran hanya mengambil 2 sampai 3. Misalnya adik-adik mau ambil computer science, jadi nanti SAT-nya math sama science aja gitu. Misalnya adik-adik mau ambil law, ya ambilnya berarti English sama biasanya ya seringkali tuh social. Kalau mau ambil manajemen berarti ambilnya SAT Economics and Math gitu. Jadi tergantung dengan jurusan yang akan adik-adik ambil. Gitu. Ini meja. Bentar, kayaknya saya ada ini deh PPT-nya. Oke, boleh pula lagi ya? Iya, pula. Bu, saya mau ambil jurusan cyber security di Singapura. Ambil apa ya, Bu, buat persiapan SAT. les apa saja selain IELTS? Math, SAT Math pasti itu cyber security. Math. Bisa coba Math. Sama kalau sainsnya jadi coba cek di websitenya dulu SAT-nya dia mensyaratkan apa, tapi pasti kalau untuk bukan humaniora ya, sosial itu disuruh tetap math. Ya, sama-sama itu aja. Kalau ekonomi I'm not really sure. Not sure. Tepatnya, soalnya itu kan semi-semi IPA IPS gitu loh. Jadi kalau semi IPA IPS yang wajib biasanya math dulu, math English. Ya, oke, thank you, Mas. Sama-sama.
Nah, ini ada PPT-nya sih harusnya sebentar biar lebih jelas. Jadi nanti bisa cek dulu ya kalau untuk detail SAT-nya. Cyber security ya. SAT pasti sih kalau untuk di sana. Ah, ini ada PPT-nya. Sebentar, coba share screen bentar. Wait. Nah, ini perbedaan base test-nya. Nah, jadi untuk cyber security pasti SAT ya itu ya. Tapi nggak tahu ya detailnya apa. Base-nya pasti matching. Gitu. Jadi kalau LLM ini paling bisa di semua negara, tapi memang susah sih. Lebih susah daripada SAT atau SAT-nya. Sekitar 3 sampai 4 juta per subjek untuk harganya. Jadi untuk math ya paling wajib sih kalau untuk cyber security math mungkin sama I'm not really sure kalau IPS-nya bisa mengambil apa enggak karena dia tergantung jurusannya masuk ke fakultas humaniora atau ke fakultas yang sains. Tapi fokusnya bisa di aljabar, matematika. Nggak boleh pakai kalkulator. Oke. Jerman ya. Singapura ya sih. Gitu. Ini tadi yang dijelasin ya. Ada level bisa mempertimbangkan foundation. Ada lagi? Sudah puas? Nanti dipikir-pikir lagi. Misalnya ada yang tadi apa ya ini sampaikan Bu Debbie, tenang saja. Ini semua kegiatan ini sudah direkam sama Bu Tika. Oke. Oh, Mirsa. Oh, ada. Nanti mungkin tak kasih kontak untuk teman-teman dari ini aja ya. Sales consultant-nya ya kalau mau tanya-tanya. Soalnya kalau untuk online-nya kurang tahu juga sih untuk SAT-nya. Harusnya ada. Soalnya saya ngajarnya SAT aja, SAT sama A-level English. Gitu. Nanti tergantung kebutuhan visa-nya, bisa dikomunikasikan. Iya. Nanti bisa tanya-tanya ke Bu Tika nomornya Bu Debbie kalau misalnya kalian berminat untuk ke luar negeri. Nanti dibantu sama Bu Debbie ya, Bu Debbie ya. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Debbie bukan Bu Devi lo ya. Nanti diselamatin namanya ganti. Ada lagi. Sepertinya sudah Bu Debbie. Oke. Terima kasih sekali, informasinya itu sangat bermanfaat ya. Jangan lupa kata-kata yang tadi disampaikan Bu Debbie, jangan jangan takut bermimpi, apalagi bermimpi sekolah tinggi. Mimpilah sekolah yang setinggi-tingginya, seperti itu ya. Gitu. Nanti kalau kalian bermimpi tentu kalian punya motivasi untuk berusaha supaya bisa mencapai mimpi kalian.
Ya, seperti Bu Devi yang sudah kuliah di UK. Wah, seperti itu. Ya, Oke. bisa. Mm-mm. Semangat aja ya belajarnya, karena banyak banget yang disiapkan nanti. Amin, amin. Semoga anak-anak semua bisa mencapai nanti pendidikan tinggi yang sesuai dengan apa yang diinginkan, setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, dan semoga kalian semua sukses. Amin. Terima kasih ya Bu Devi. Ya, sama-sama. Semangat semua ya. Terima kasih sekali bantuannya. Iya, sama-sama. Jangan bosan-bosan dengan kami. Selalu merindukan Bu Devi untuk berbagai informasi yang tidak semua bisa didapatkan ya di sekolah lain. Ini khusus loh untuk homeschooling dari Bu Devi sendiri. Khusus sekali nih. Ya. Oke anak-anak, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih hari ini bisa hadir dan kalian bisa menyampaikan informasi ini untuk diri kalian sendiri atau untuk keluarga kalian. Mungkin ada yang ingin ke luar negeri, misalnya kalian masih bingung, boleh minta ke Butika rekamannya kegiatan hari ini. Sudah Butika rekam ya. Sampai bertemu lagi untuk minggu berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih, Bu. Nice to see you. Terima kasih, Bu. Ya. See you. Bu Devi sekarang tinggal di mana, Bu Devi? Di Jakarta, Bu, sekarang, Bu. Wow, jadi lo gue dong. Kangen sama Malang dan Mbakku yang sering datang di homeschooling. Nah, iya, waduh. Pokoknya kalau ke Malang, gampang kesini setiap saat, setiap waktu. Iya, Bu, nanti insya Allah kita ngobrol lagi. Terima kasih Bu Devi, Ya, jaga kesehatan. sama-sama. Sehat ya, Butika. Sama-sama. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.